merusak anggota badan, memecahkan tulang, seperti itu tidak boleh. Jadi adalah pukulan yang tidak keras. Itu pun kalau dengan cara Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas kelanjutan pasal pertama dari kitab Syarah Hudud Dujen, keterangan bagian ke-8. Kita akan bahas sebuah hadis yang diriwayatkan dari imam yang lain, maksud saya hadis lain. Jadi ini adalah hadis yang penjelasannya hampir sama dengan di atas, namun ada hal yang penting untuk kita perhatikan di sini, yaitu tentang ujaran kebencian terhadap istri itu bagaimana. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi darin amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam haqqul mar'ati 'ala az-zawji ay min haqqiha 'alaihi ay yut'imaha idza ta'imah wa yaksuha idza iktasa wa la yadribal wajha ay inda nuzuziha wa la yuqabbihah bi tasdidil muwahhadati maksuratih ay la yusmi'aha makruhan wa la yaqulah qabbaha killah. Nabi bersabda, waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, hakul mar'ati, haknya seorang perempuan, ala zauji, yang harus dipenuhi oleh suami, ay min haqqiha alaihi, yakni hak-hak istri terhadap suami, ayut imaha, yaitu harus memberikan makanan, nafkah, makanan kepada istri idza tu'imah, dikala suami makan. Jadi kalau suami makan, ya istrinya juga harus makan. Apa yang dimakan suami, itu yang dimakan istri. Wa yaksuha, dan juga memberi pakaian idza tasa, apabila suami berpakaian. Maksudnya kalau suami ganti baju, ya istri juga dibelikan baju. Kalau suami pakai pakaian, maka membeli pakaian, maka istri juga dibelikan pakaian. Biasanya paling sedikit 1 tahun 2 kali lah untuk ganti pakaian. Ini sama keterangannya seperti di atas. Jadi tanggung jawab seorang suami yaitu sandang dan pangan. Wabnu terus wala yadribah ay wala yadribah al-wajha ay inda nuzuziha, dan tidak boleh memukul area wajah ketika si istri sedang nuzus, sedang ngambek. Tidak boleh memukul area wajah, dan pukulan itu pun sendiri bukanlah pukulan yang keras. Jangan sampai pukulan yang merusak anggota badan, memecahkan tulang, seperti itu tidak boleh. Jadi adalah pukulan yang tidak keras. Itu pun kalau dengan cara ditinggal di tempat tidur, masih belum ada perkembangan ketika seorang istri nuzus. Jadi langkah kedua, ketika istri sedang nuzus atau dia ngambek, tidak mau diajak tidur, tinggalkan dari tempat tidurnya. Kalau masih tetap, maka kasih pukulan sayang, tapi jangan sampai melukai, jangan sampai memukul area wajah, dan jangan sampai merusak anggota badan. Intinya pukulan sayang.
pukulan yang tidak keras. Seperti itu. Wala, dan berikutnya di sini yang menjadi catatan, wala yuqabbihah bitasydidil muwahhadati maksurati, yaitu tidak menjelek-jelekkan si istri. Jadi suami tidak boleh menjelek-jelekan, itu dengan membaca tasdidnya lafadz atau huruf yang bertitik satu yang dibaca kasroh, yaitu wala yuqabbih, qabbah yuqabbih, wala yuqabbih, ay la yusmi'aha, artinya makruhan. Suami tidak mendengarkan pada istri, tidak mengucapkan sehingga istrinya itu mendengar, makruhan kata-kata yang tidak enak untuk didengar. Seperti itu. Apalagi sampai keluar kata-kata kotor, keluar kata-kata kebencian, ujaran kebencian. Wala yakul qabbahakillah, dan jangan sampai berkata qabbahakillah. Ini adalah salah satu contoh ujaran kebencian yang artinya qabbahakillah itu semoga Allah menjelekkanmu. Semoga Allah menjelekkanmu. Kalau tiap daerah kan biasanya lain-lain lah. Ujaran-ujaran yang sifatnya itu mencaci, caci maki, itu tidak boleh. Seperti itu. Wala yahjur. Wa fi riwayatin wala yahjuraha illa fil mabiti, dan tidak boleh meninggalkan istri. Dalam satu riwayat wala yahjuraha, tidak boleh meninggalkan istri, illa fil mabiti, kecuali di tempat tidur, ay fil madji'i indan nuzuzi. Jadi tidak boleh. Yang boleh itu hijr. Hijr itu artinya meninggalkan istri, itu yang boleh ya pisah ranjang. Pisah ranjang dari tempat tidurnya, tidak tidur bareng ketika istri sedang merajuk. Amal hijru fil kalam, adapun meninggalkan dalam ucapan, artinya tidak saling tegur sapa, tidak menyapa. Nah ini, fa innahu haramun, itu hukumnya haram, illa li'udrin, kecuali ada udzur. Rawahu Tabrani wal Hakimu an Muawiyah bin Haidah bi fathil muhmalati. Hadis ini diriwayatkan dari Imam Tabrani dan Imam Hakim, diriwayatkan dari Muawiyah bin Haidah dengan dibaca fathah huruf yang tidak ada titiknya, berarti haidah. Jadi inti dari hadis ini bahwasanya kalau yang atas sama ya, jadi hak istri terhadap suami itu adalah sandang dan pangan. Kemudian tidak boleh memukul di area wajah, pukulannya pun itu tidak harus pukulan yang lembut, yang tidak kasar, yang tidak merusak dan tidak memecahkan tulang. Kemudian yang harus digarisi bawah di sini, tidak boleh ada ujaran kebencian, ujaran caci maki terhadap istri, itu tidak boleh. Kemudian tidak boleh tidak ada tegur sapa, tidak menyapa istri dengan, yang boleh itu kan ditinggal di tempat tidur, tapi kalau sapaan itu tetap ada, harus ada, kecuali ada udzur. Mungkin itu aja penjelasan untuk kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada yang benar, alhamdulillah. Kalau ada yang salah, nafsi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.